Nah, ini sekarang bergesernya nih ke BPJS Kesehatan. Kalau dari BPJS Kesehatan dengan beberapa kegawat daruratan ya yang baru saja sudah dijelaskan juga. Kriteria pelayanan gawat darurat yang menggunakan BPJS Kesehatan ini yang bagaimana, dokter? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ferry, artinya kalau dari sisi rumah sakit ini kan yang memberikan pelayanan ya. Seperti yang tadi Dr. Ferry sampaikan bersama timnya di UGD, nantinya mereka yang fokus terhadap penanganannya, penanganan dari kasus-kasus emergensinya. Nah, dari BPJS Kesehatan di sini adalah kita penjamin. Artinya yang kita jamin adalah yang sesuai dengan ketentuan. Nah, bicara tentang pelayanan atau penjaminan di IGD, artinya seperti yang tadi Dr. Ferry sampaikan, kalau namanya saja penjaminan IGD, IGD itu adalah instalasi gawat darurat. Tentunya yang sesuai dengan kriteria kegawat daruratan tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ferry. Jadi di sini kita mengacunya juga seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Ferry ya, yang memenuhi kriteria tadi yang gawat darurat, kemudian tidak gawat tapi darurat. Nah, inilah nanti yang masuk di bisa menggunakan penjaminan dari BPJS Kesehatan untuk pelayanan di IGD rumah sakit. Jadi kalau yang untuk tidak gawat dan tidak darurat atau false emergency, tentunya di sini pelayanannya bisa dilakukan di poli, artinya bisa ditunda atau bisa direncanakan di elektif. Kalau dia nanti membutuhkan pelayanan kesehatan, bisa di FKTP atau misalkan di rumah sakit ya nantinya di poli menggunakan sistem rujukan dari FKTP ke rumah sakit. Oke, tapi dengan pasien-pasien yang gawat darurat ini, dokter, mereka datang mungkin administrasi yang di bawah hanya KTP begitu ya? Betul. Jadi kalau di IGD ini kita sudah tidak memerlukan surat rujukan dari FKTP karena sudah memenuhi kriteria gawat darurat, gawat tapi tidak darurat. Ini mereka sudah cukup membawa identitas KTP saja. Nantinya dari rumah sakit, dari sisi administrasi ya, dia sudah bisa melihat apakah pasien ini merupakan peserta aktif JKN atau bukan. Oke, nah ini ngomong-ngomong seputar aktif tidak aktifnya peserta JKN, dokter. Kondisi lagi gawat darurat nih, dokter. Nah, begitu udah sampai di UGD ternyata si pasien ini non-aktif atau ada tunggakan. Begitu, dokter. Gimana selanjutnya? Harus diaktifkan dulu. Oke. Ya, jadi kalau kasus gawat darurat ya rata-rata pasti membutuhkan penanganan dan pelayanan yang membutuhkan waktu ya. Pasti nanti biasanya lanjut rawat inap di rumah sakit. Artinya dari BPJS Kesehatan di sini memberikan toleransi waktu 3 kali 24 jam hari kerja untuk segera mengaktifkan kepesertaannya. Jadi kalau misalkan dia non-aktif karena ada tunggakan, nah ini berarti tunggakannya ya harus dilunasi dulu untuk mengaktifkan. Oke, terbaca 3 ya, dokter, kali 24 jam hari kerja atau sebelum pasien pulang. Itu kepesertaannya harus diaktifkan dulu. Kalau misalkan dia hanya butuh waktu 2 hari, 2 hari saja untuk rawat inap, ya sebelum dia pulang harus diaktifkan dulu kepesertaannya. Nanti rumah sakit nggak bisa menagihkan ke BPJS. Kalau status kepesertaannya masih nonaktif. Oke, berarti pasien ini dirawat, tapi BPJS-nya kan masih proses ya, dokter ya, misalkan. Berarti mereka harus melunasi dulu beberapa tanggungan yang kemarin belum dibayarkan. Betul. Nggak bisa pulang sebelum tanggungan itu diselesaikan gitu ya, dokter? Betul, ya. Jadi ada 2 opsi ya. Jadi sebetulnya seperti ini. Kepesertaan JKN ini yang non-aktif ini sebetulnya kan tidak hanya dari peserta mandiri menunggak.
sebetulnya penyebab nonaktif ini kan macam-macam ya. Satu, mungkin penerima bantuan iuran yang dibiayai oleh pemerintah pusat yang dinonaktifkan. Oke. Itu bisa jadi dia karena tidak masuk dalam data DTKS, jadinya oleh Kementerian Sosial dinonaktifkan. Atau yang kedua, penerima bantuan iuran daerah yang dinonaktifkan juga karena dianggap mungkin sudah tidak perlu mendapatkan bantuan karena beberapa alasan tertentu. Kemudian ketiga, karyawan perusahaan yang sudah di PHK atau sudah resign. Ini juga menyebabkan status kepesertaannya nonaktif. Atau anak PNS lebih dari 21 tahun yang dia mungkin masih kuliah tapi tapi lupa tidak memperpanjang menggunakan surat keterangan masih kuliah sehingga status kepesertaannya nonaktif. Atau dia memang sudah tidak kuliah tapi orang tuanya tidak mengalihkan menjadi segmen peserta mandiri sehingga statusnya nonaktif. Kurangnya informasi mungkin dokter ya? Bisa jadi. Kemudian ada juga yang karyawan yang mungkin sudah masuk usia pensiun. Tidak menghidupkan kembali sebagai segmen bukan pekerja. Ini juga bisa menyebabkan kepesertaannya nonaktif. Jadi tidak hanya dari peserta mandiri menunggak saja sebetulnya penyebab status kepesertaan nonaktif. Jadi kalau seperti yang tadi saya sebutkan, itu kan berarti dia sebetulnya hanya butuh mengaktifkan kepesertaannya dengan melengkapi beberapa persyaratan administrasi. Jadi kalau misalkan untuk yang alih segmen, ini nanti dia bisa dari yang penerima bantuan iuran dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Nah, ini berarti dia nanti bisa alih segmen. Bisa alih segmen di sini misalkan dibantu oleh pemerintah daerah, ini bisa langsung aktif karena Kabupaten Pasuruan sudah universal coverage. Nah, ini bisa langsung aktif. Sering dari RSUD Bangil itu juga ini pasiennya ternyata nonaktif masuk di PBPU BPPMda yang dibiayai oleh Dinkes. Nah, berarti bisa langsung diaktifkan. Tapi kalau misalkan dari alih segmennya ke peserta mandiri, ini yang butuh waktu untuk mengaktifkannya. Jadi nggak bisa langsung aktif. Jika dia nonaktifnya sudah lebih dari 1 bulan, berarti nanti dia untuk mengaktifkan sebagai peserta mandiri ini butuh waktu 14 hari. Nah, ini jadi misalkan dia ternyata di UGD, kemudian nggak bisa alih segmen karena butuh 14 hari. Nah, ini berarti mau tidak mau pembiayaannya mandiri, dia di rumah sakit sebagai pasien umum. Oke, pasien umum. Nah dokter, masih berkaitan dengan JKN ini dokter. Kalau tadi masih ada tunggakan dan lain sebagainya, namun butuh perawatan 2-3 hari. Masih menunggak, tapi tetap dilayani nggak dokter? Untuk pelayanan tetap seperti yang tadi Dokter Ferry sampaikan bahwa rumah sakit di sini sifatnya kan antara pelayanan dan administrasi terpisah ya. Yang butuh yang pelayanan yang memberikan pelayanan. Nanti terkait administrasi kan setelah pelayanan diberikan, pelayanan penanganan. Apalagi kalau untuk gawat darurat kan ya life saving dulu ya. Baru nanti dari sisi administrasinya seperti apa. Oke, berarti masyarakat sudah tahu atau paham betul nggak dokter tentang penjaminan kasus gawat darurat di IGD dengan menggunakan BPJS Kesehatan? Ya, harapan kami karena BPJS Kesehatan ini kan sudah sejak tahun 2014 ya. Dan sampai dengan saat ini tentunya sudah 10 tahun ya. Tingkat pemahaman masyarakat harusnya sudah lebih baik. Makanya melalui radio Suara Pasuruan ini juga saya bersama Dr. Ferry dari RSUD Bangil juga berusaha memahamkan peserta JKN ya, masyarakat terkait dengan penjaminan
kasus-kasus emergensi di instalasi gawat darurat. Oke, nah untuk tadi kan beberapa sudah disampaikan sama Dokter Ferry seputar pelayanan apa saja yang bisa dilayani begitu dokter. Nah untuk pelayanan yang tidak bisa dijamin oleh program JKN, ini bisa dijelaskan nggak Dokter Dina? Ya, ini yang saya bicara yang tidak bisa dijamin di IGD dulu ya. Iya. Oke. Jadi seperti yang tadi Dokter Ferry sampaikan bahwa kalau pasien ke UGD ini kan berarti harus terkait dengan kasus emergensi. Seperti yang tadi bahwa kasus emergensi ini ya yang gawat darurat, kemudian yang tidak gawat tapi darurat. Nah ini yang nanti kita jamin di sebagai penjaminan IGD, dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau pasien yang oleh timnya Dokter Ferry di UGD ini dinilai dia false emergency, tidak gawat dan tidak darurat, tentunya itu tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan jika nanti peserta JKN ini mengakses UGD rumah sakit. Artinya dia nanti berobatnya ya bisa di FKTP atau di poli rumah sakit menggunakan sistem rujukan. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang tidak dijamin lainnya oleh BPJS Kesehatan yang secara umum ya seperti pelayanan yang tidak sesuai ketentuan ya, seperti pelayanan kosmetik, estetik yang mempercantik atau mempertampan diri. Nah, ini yang tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Darurat ini dok, darurat. Nah, makanya, nanti Dokter Ferry yang bisa menjelaskan darurat versi medis, dan darurat versi pasien. Iya dokter. Ini demi kecantikan, bagaimana? Kemudian untuk kasus-kasus fertilitas, nah usaha ingin memiliki anak, nah ini juga tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kemudian kasus-kasus yang merupakan penjaminan dari pihak lain, nah contoh misalkan kasus kecelakaan kerja, karena ini sudah menjadi penjaminan dari badan lain. Jadi kalau untuk kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan perusahaan nanti dijamin oleh BPJS Tenaga Kerja. Kecelakaan kerja PNS dan TNI Polri ini sudah ada badan penjaminnya sendiri. Kalau PNS ini Taspen. Kalau TNI Polri ada PT Asabri. Nah, ini untuk kasus-kasus kecelakaan kerja yang sudah ada badan penjaminnya, ini tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oke.